Ya. Oke, shalom, selamat malam. Malam ini kita masih melanjut seri Paybet ke-7 ya. Judulnya 5782 seri ke-7 Paybet dengan tema engkau adalah apa yang engkau percayai. Nah, gini ya. Temanya ini bagus banget, saya nemunya keren banget. Jadi, kita adalah apa yang kita percayai. Nah, itu temanya, keren ya. Oke, jadi nanti yang dibahas tetap ayat inti itu dia yang di perumpamaan rumah yang Matius 7 itu. Ya, tetap. Nah, jadi nanti yang kita fokuskan itu melakukan firman. Ya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Nah, ini yang kita fokus melakukan. Ya, kemarin kita fokus mendengarkan, ketemu batu, bangunan rumah, ya, terus sama badainya, ya, hujan, angin gitu ya. Terus mengenai iman adalah fondasi, terus apa itu isi iman itu ya. Yang kelima apa keenam ya? Kelima ya kalau nggak salah. Nah, sekarang ketujuh, sepertinya ini penutup. Sepertinya ya, nanti kita lihat tuntunan. Karena ini udah final yang kita bahas melakukan. Ya, oke. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah ini kan perwira yang punya hamba sakit, ya toh? Nah, terus datang kepada Tuhan Yesus ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, kepada Tuhan Yesus. Nah, diceritai kan. Nah, terus Tuhan Yesus kan kaget kan. Kok ada iman sebesar ini yang tidak pernah dijumpai di orang Israel. Nah, jadi Tuhan Yesus ngomong, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, jadi sebenarnya kita itu adalah apa yang kita percaya. Jadi maksudnya itu yang kita percaya itu adalah nanti yang bakal kita lakukan. Nah, itu inti dari semuanya ini gitu loh. Nah, ini sekarang kalau masalah balik lagi ke rumah, perumpamaan rumah mendengar ya dan melakukan. Nah, melakukan dan tidak melakukan itu tergantung orang itu percaya yang mana. Ini yang dimaksud adalah percaya versi Tuhan, bukan percaya versi manusia. Ya, kalau percayanya versi Tuhan itu adalah ujungnya iman. Mendengar, mengerti, berbuah. Nah, jadi mendengar perkataanku dan melakukan. Nah, itu berarti dia percaya. Nah, kalau yang rumah barunya roboh, dia mendengar dan tidak ketemu batu dan tidak melakukan. Ya kan? Berarti dia dengar tapi dia tidak melakukan. Nah, itu intinya di sana. Ya, nanti kita pelan-pelan kita bahas mengenai itu. Jadi gini, teman-teman, perhatikan nih ya, perhatikan. Apa yang kita dengar belum tentu kita bisa percaya. Apa yang kita dengar belum tentu kita mampu percaya. Ya. Jadi enggak semua yang kita dengar kita itu bisa percaya. Enggak semua yang kita dengar kita itu mampu mempercayai. Toh buktinya ada dua bangunan rumah. Ada orang yang rumah fondasi, ada orang yang tanpa fondasi. Yang tanpa fondasi itu enggak mampu percaya kepada firman Tuhan. Ya, bisa juga dia salah mengerti, tapi yang jelas dia percayanya tidak seperti yang Tuhan maksudkan, meleset. Nah, itu ceritanya. Ya. Nah, jadi di ayat tadi, mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ini bukan sembarangan selewat kita pikir, dengar firman terus lakukan. Bukan seperti itu. Karena apa? Karena di ayat perumpamaan itu, yang melakukan itu harus ketemu batu dulu. Baru bisa dibilang melakukan. Berarti bukan sembarangan melakukan dia. Gitu ya, harus ketemu batu. Nah, untuk ketemu batu juga tidak mudah. Itu harus menggali dalam-dalam. Jadi kalau kita tidak menggali dalam-dalam dan ketemu batu,
kita ngomong percaya itu, versi kita itu meleset semuanya. Jadi kita tidak bisa percaya terhadap apa yang kita dengar sebelum itu ketemu batu. Jadi maksudnya yang kita percayai meleset dengan maksudnya yang Tuhan maksudkan untuk kita percayai. Ya. Nah, versinya Tuhan, kalau kamu percaya itu, kamu mengerti apa yang kamu percayai. Itu adalah iman. Kenapa? Karena mengerti adalah batu. Batu adalah perjumpaan dengan Kristus. Perumpamaan perjanjian lama itu batu diibaratkan Tuhan Yesus. Nah, ketika mengerti, terbangunlah rumah iman yang baru yang berfondasi. Ya, kalau nggak ngerti, nggak ada fondasi. Berarti salah arah, salah ngerti. Bukan seperti yang Tuhan maui. Nah, percaya itu sangat sulit dan tidak gampang. Ya, tidak bisa kita dengan sendirinya dengar terus percaya. Tidak bisa. Tidak alkitabiah. Kalau kita percaya yang benar versi Tuhan, itu harus Tuhan memberikan pengertian di roh kita. Itu rema, kita renungkan, ketemu batu. Yosua 1 ayat 8 merenungkan sampai pola pikir kita berubah. Rumah baru terbangun berfondasi. Kalau rumah baru berfondasi terbangun, otomatis rumah lama hancur. Itu percaya. Kalau kita dengar rumah lama belum hancur, itu belum percaya. Kalau itu belum percaya, itu berarti belum ketemu batu, belum ngerti. Dengar, yes. Tahu, yes. Punya pelita, yes, tapi padam. Nah, yang rumah tidak fondasi, itu sebenarnya tetap dia mempunyai alas. Cuman dia tidak ketemu batu. Jadi ketemunya apa? Dia ketemu pasir. Ditulis, rumah itu berdiri di atas pasir. Jadi asal bangun. Kalau nggak ketemu batu, ketemu pasir. Nah, itu ceritanya ya. Nah, kalau ketemu pasir, itu berarti udah salah. Ya, tinggal nanti tunggu banjir sama tunggu angin besar, itu rubuh. Dan rubuh itu berarti ada rumah lama yang berjaya, yang kita percayai. Nah, jadi sebenarnya engkau adalah apa yang kau percayai. Ketika rumah baru itu rubuh, berarti engkau masih percaya pada rumah lama. Itu pasti. Nah, untuk melakukan firman itu begitu vital, begitu penting. Karena di perumpamaan Matius itu, fokusnya cuma melakukan. Dari semua penjelasan, fokusnya cuma apa? Dengar dan lakukan. Lakukan itu ujungnya. Tanpa itu semua mubasir, sia-sia. Jadi ujungnya yang fokusin, penting banget melakukan. Yaitu berbuah. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu penting? Ya. Nah, kita lihat. Itu penting banget. Jadi melakukan itu berbicara adalah penyembahan. Melakukan firman itu berbicara persembahan. Berbicara penyembahan. Ini udah vital banget. Ya, vital banget. Sebagai orang Kristen harus ada persembahan kepada Tuhan. Dan itu adalah penyembahan kita. Nggak ada itu, tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Ini ayat yang sangat populer. Yang kita sudah sering ngomong. Roma 12, 1 dan 2. Ayat 1. Roma 12, 1 dan 2. Ini ayat 1. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup yaitu apa? Perbuatan dan perkataan kita. Dari tubuh kita yang bergerak, yang masih hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan. Jadi persembahan harus berkenan. Tidak boleh tidak. Nah, berkenan maksudnya apa? Itu menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Dia persembahannya. Ya, kalau Dia suka A, kita harus mempersembahkan A. Kalau dia suka B, kita mempersembahkan A, meleset. Tidak menyenangkan dan tidak berkenan. Maksudnya apa persembahan? Harus sesuai dengan kehendak Dia.
Nah, melakukan kehendak Dia adalah melakukan firman itu. Ya, melakukan kehendak Dia adalah melakukan firman. Tapi melakukan firman belum tentu melakukan kehendak Dia. Nah, kalau kepengen tahu melakukan kehendak Tuhan, ya harus ngerti. Kalau kita pegang perintah Tuhan tanpa ngerti, kita sedang tidak melakukan kehendak Dia. Ya, karena gadis dengan pelita padam itu juga orang baik, bukan orang berandalan kelakuannya ndak karuan, enggak. Ya, dia juga sangat mungkin banyak melakukan firman. Tetapi ini berbicara melakukan kehendak Tuhan itu ketemu batu. Ya, kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati, firm, perjanjian baru, yaitu perbuatan dan perkataan kita itu persembahan kepada Tuhan. Dan itulah penyembahan kita. Kamu bisa doa, kamu bisa nyanyi, bagus, puji Tuhan. Tapi perbuatan dan perkataan kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, itu semuanya sia-sia dan itu buah palsu. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berkenan. Kalau mau mengejar yang namanya pengertian dari Tuhan, itu akan berlawanan dengan keserupaan dengan dunia. Jadi kita menuju kemana batu itu? Menuju keserupaan kepada Kristus. Visi awal, visi dasar kita di RA didengung-dengungkan lama banget. Menjadi serupa dengan Dia. Itu berlawanan, bertolak belakang dengan keserupaan dengan dunia. Lah itulah perkenanan. OTW. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang tadi perkataan dan perbuatan itu adalah hasil akibat dari pembaharuan budi. Kalau pembaruan budi itu perubahan pola pikir, paradigma yang baru, itu pertobatan. Jadi tanpa pembaharuan budi, kalau kita lakukan firman, itu akan sia-sia. Kenapa? Kita melakukannya tidak dalam keadaan pertobatan. Kita mungkin melakukan dalam keadaan kepepet. Kita lakukan firman, bukan dalam keadaan pertobatan, pikiran yang sudah diubahkan, yang ketemu batu. Bukan. Jadi tetap yang berkuasa itu rumah lama. Ya, jadi seperti serigala berbulu domba. Begitu ya. Tapi yang sejati di sini berubah pembaharuan budi. Gimana pikiran bisa rubah? Ya, pengertian akan firman baru merubah. Lah, perubahan itulah yang dinamakan rumah baru terbangun, rumah lama hancur karena berubah. Nah, itu pertobatan. Baru itu menghasilkan perbuatan dan perkataan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di luar itu tidak. Contoh, banyak orang melakukan perpuluhan. Tapi apakah semua 100% orang yang melakukan perpuluhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Dia melakukan firman. Ya, ada banyak bedanya. Ada banyak orang melakukan perpuluhan karena mau tingkap langit dibuka. Saya dengar khotbah sendiri nih, pernah ada hamba Tuhan saya dengar sendiri ya di YouTube ya. Banyak orang-orang yang mau buka usaha ya, dia tahu kalau joinan sama orang kuat, usahanya bisa kuat. Karena joinannya orang kuat, partnernya orang kuat gitu loh. Nah, dia mau ngajak join Tuhan supaya usahanya kuat, lancar, untung banyak, omset bagus. Jadi dia mau ngajak joinan Tuhan. Dengan cara apa? Dia gandeng Tuhan lewat perpuluhan. Jadi dia mengaitkan Tuhan di dalamnya, dia perpuluhan. Nah, tujuan perpuluhan sudah berbeda. Nah, itu maksudnya. Dia lakukan firman. Yes, lakukan firman. Ya, lakukan firman. Dia membayar perpuluhan. Bukan mengembalikan perpuluhan. Dia membayar perpuluhan untuk tingkap langit terbuka, bisnisnya lancar, dan lain-lain. Ujung-ujungnya mamon. Ya, jadi dia melakukan perpuluhan tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini contoh ya teman-teman ya. Yang melakukan kehendak Tuhan ngerti perpuluhan itu apa. Punya Tuhan dikembalikan ya kan. Untuk memberi makan di rumah Tuhan. Kasih bekal gitu ya. Gereja-gereja gitu ya. Oke, kita nggak bahas lagi ya. Tapi udah tahu. Yang berkenan adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus arahnya. Meninggalkan keduniawiannya. Itu arahnya OTW
tracknya begitu. Tetapi itu dihasilkan dari perubahan pola pikir. Ya, itu namanya pertobatan metanoia. Itu namanya ketemu batu. Mengerti baru bisa perubahan pola pikir. Di luar itu tidak bisa. Dan yang bisa memberi pengertian itu Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus di dalam kita. Waktu kita di posisi Maria, merenungkan firman Yosua 1 ayat 8, lah itu terjadi. Ketemu batu. Ya, dan itu nanti berujung melakukan kehendak Tuhan. Oke? Nah, hidup tanpa persembahan adalah hidup tidak berbuah. Tidak ada pertobatan seperti tadi. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan, dia Kristen tapi tidak intim dengan Tuhan. Ya. Arahnya kemana? Teman-teman sudah tahu ya. Ada gadis bijak, ada gadis bodoh. Nah, arahnya kemana? Gadis bodoh, arahnya kemana gadis bijak, teman-teman sudah tahu ya. Jadi begitu penting itu melakukan kehendak Tuhan. Itu vital banget. Itu adalah perebutan. Ya. Cukup kita salah mengerti, setan senang. Cukup kita salah mengerti, kita tersesat, setan senang. Makanya akhirnya banyak yang orang tersesat, dia mengajar, dia memberikan nasihat yang ketidakmengertian mereka, jadi penyesat tanpa dia tahu dia seorang penyesat. Dipikir dia bagus. Itu banyak terjadi. Ya. Itu sangat penting melakukan karena teman-teman tahu sendiri ya. Matius 7:21 dikatakan gini, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itu syarat masuk surga. Dan itu sama dengan percaya. Jadi kita harus harmoniskan ayat-ayat mengenai masuk surga. Ya, yang pertama terima Tuhan Yesus, itu percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan ya. Nah, ini melakukan kehendak Bapakku, baru masuk surga. Yang berbuah, baru masuk surga. Itu kita harmoniskan ayat-ayat itu. Jadi yang dimaksud percaya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan itulah berbuah. Jadi link itu jadi satu, yaitu syarat masuk surga. Jadi nggak bisa percaya tok, tapi kita nggak berburu kehendak Tuhan. Nggak menggali, mencari batu. Nggak bisa. Ya toh? Jadi itu vital-vital banget. Perkara melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di kita jelas kehendak Tuhan itu apa? Ya kita harus ngerti dulu perintahnya. Kita dengar dulu, kita gali dalam-dalam, ketemu batu dan melakukan. Nah, itu melakukan kehendak Tuhan. Ya, nggak bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa cari ngerti apa perintah Tuhan ini. Kita nggak ngerti, nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, nah itu bahaya. Kenapa? Kalau itu santai, kita menikmati keterpisahan dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, malah intim dengan duniawi, kita berselingkuh, masih tetap Kristen, kita tidak OTW, tidak menjadi serupa dengan dia, itu berbahaya. Ya, seperti gadis bodoh dan tidak masuk bilangan orang yang diangkat nantinya. Nah, di ayat sebelumnya berbuah itu adalah bukti kepemilikan janji-janji Tuhan. Ya, nah ini linknya, semua link jadi satu. Ini arahnya kita benar-benar firman yang kemarin tuntunan 1-6 itu mantap luar biasa sebagai fondasi. Ya, nah itu berbuah penting. Kenapa? Itu realisasi janji Tuhan itu harus kita punya bukti. Yaitu berbuah, bukti kepemilikan janji, termasuk janji masuk surga. Oke? Yang penting sekarang, seperti angin, ada banyak pengajaran yang merobohkan rumah baru tanpa fondasi ya, karena tidak ngerti dia roboh ya, dan rumah lama berjaya. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka,
Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tuhan Yesus yang bilang, bukan rasul-rasul, bukan yang lainnya. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Jelas, cuman ada dua golongan. Mau ngerti apa tidak mengerti. Nggak bisa abu-abu di tengah-tengah. Mau benar apa mau sesat. Cuman itu. Nah, penting nggak mengerti kitab suci? Sangat penting. Tadi udah dijelasin semuanya. Itu kunci masuk surga. Kunci melakukan kehendak Tuhan itu mengerti. Dan mengerti firman, mengerti kitab suci. Di sini diomong kitab suci dan maupun kuasa Allah. Kita mengerti kitab suci, kita mengerti Injil, itu kuasa Allah. Kekuatan Tuhan ada di Injil, firman Tuhan yang lain. Waktu kita mengerti kitab suci, kita mengerti firman, itu kita juga mengerti kuasa Allah. Dan tidak ada jalan lain, harus mengerti. Yang nggak mengerti itu namanya tersesat. Di sini Tuhan ngomong kamu sesat gitu kan. Nah, kalau pengertian saya, kamu tersesat karena kamu tidak mengerti. Saya anggap nih, orang ini masih baik nih, sebagai orang Kristen. Nggak semua jahat ya. Masih banyak orang Kristen yang nggak ngerti tapi baik, yang tulus banyak. Cuman karena nggak ngerti. Gitu ya, jadi dia tersesat. Nah, yang bahaya, angin-angin pengajaran, yang iblis pakai, roh-roh jahat pakai, orang tersesat ngajar. Ngajar itu bukan mesti di kelas ya. Dia nulis di grup medsos, dia di YouTube, dia di Facebook, dia ngomong semuanya. Dia sedang menjelaskan ketidakmengertian dia. Artinya apa? Dia sedang menjelaskan ketersesatan dia. Pikirannya dia ini benar. Berdasarkan pengertiannya dia. Nah, ini bahaya sekali. Bukan dari Tuhan Yesus. Bukan dari Roh Kudus. Ini bahaya. Jadi orang tersesat itu banyak. Dan ngomong seenaknya di luar. Dia jadi penyesat. Tapi dia tidak tahu dia penyesat. Dan orang ini baik. Gitu loh ya. Tetapi salah. Pasti teman-teman banyak. Ya. Banyak dengar dari kalangan sendiri. Orang dekat kalau ngomong tentang firman. Kadang ngawur-ngawur. Kenapa bisa tahu ngawur? Karena kita sudah banyak ketemu batu. Tetapi kalau kita tidak ketemu batu, bawahnya pasir, kita dengar, oh iya ya benar ya, padahal kita ikut tersesat, rumahnya hancur, rumah lama berdiri tegak. Hati-hati. Nih, ini kasih firman-firman, kita lebih nancep lagi biar tidak tergoyahkan ya. Mazmur 19:130. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Loh, apa itu pengertian firman? Firman itu tersingkap. Siapa yang bisa nyingkapin? Manusia satu pun tidak akan bisa. Yang bisa nyingkapin ya Tuhan sendiri, menyingkapkan pribadinya. Meremakan sehingga kita ngerti dari Roh Kudus bicara kepada roh kita, masuk di dalam hati anggur baru, merubah pola pikir kita karena kita renungkan. Bila tersingkap memberi terang. Kalau nggak tersingkap itu nggak ngerti, ya nggak jadi terang. Jadi saya tahu sekarang, dua gadis bodoh. Pelitanya padam karena tidak tersingkap. Tapi dia tahu firman. Dia punya pelita. Artinya dia dengar firman. Tapi nggak tersingkap. Nah, gadis bijak itu pelitanya terang. Ada minyak. Minyak lambang Roh Kudus. Ya. Dan itu terang. Berarti tersingkap. Berarti gadis bijak ini ngerti firman. Dia benar-benar di posisi Maria. Menggali dalam-dalam. Ketemu batu. Merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi terang. Nah, jadi pelitanya terang, dia ngerti. Gitu ya. Jadi di setiap firman itu ada arti tersurat, ada arti tersirat. Kalau arti tersurat itu letterlek, lurus sesuai apa yang kata-kata dari tulisan itu. Tetapi tersingkap ini berbicara tersirat. Di dalam makna cerita itu. Di dalam makna kata itu Tuhan itu maunya apa? Apa maksudnya Tuhan? Nah, itu tersirat.
Dan itu perlu Tuhan singkapkan. Tanpa Tuhan singkapkan kita buta sama sekali. Dan tidak ada terang dalam hidup kita. Nah, yang tadi diomong, tersingkap memberi terang, itulah namanya pengertian. Jadi dari seri 1 sampai seri 6, menggali dalam-dalam ketemu Tuhan Yesus ngerti. Nah itulah yang namanya tersingkap memberi terang. Makanya kita kuat, makanya rumah iman kita itu kuat. Karena sudah tersingkap, kitanya sudah ngerti dan tidak bakal roboh. Kenapa? Rumah lama sudah hancur. Jadi kita paradigma baru, pola pikir yang baru, yang lama sudah kita tinggalkan. Sudah hancur, sudah dibersihkan sama pengertian firman. Jadi dulu ada paham-paham yang salah, budaya-budaya dari orang tua, ya, dari lingkungan, dari keluarga yang tidak sesuai firman. Kita tidak sengaja kita serap. Jadi rumah lama itu. Nah itu hancur semua, kita harus benar-benar bersihkan. Siapa yang bisa membersihkan? Pengertian akan firman. Ya, jadi kita ngerti sekarang gadis bijak itu kayak gimana sih orang Kristennya. Nah, gadis bodoh gimana sih orang Kristennya? Sudah tersingkap sekarang. Jadi gadis bodoh itu tidak berbuah. Karena firman tidak tersingkap, tidak memberi terang dan tidak ngerti. Jadi gadis bodoh adalah rumah tanpa fondasi. Dengan alas hanya pasir. Yang gampang terombang-ambing itu Kristen bulu. Ya, oke. Saya ngomong berbuah itu penting. Ya, seperti tadi, melakukan kehendak Tuhan itu syarat masuk surga. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat syarat masuk surga. Nah, ini ada lagi, tidak berbuah dipotongnya. Yohanes 15 1-8. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Tidak berbuah, dipotongnya. Tidak intim sama Tuhan, itu ceritanya dipotong. Jadi nggak berbuah. Orang itu nggak benar-benar di posisi Maria, mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan ngomong potong, kenapa? Potong adalah berbicara ketidakintiman dengan Tuhan. Ya, jadi kamu sendiri yang tidak mau dekat sama Tuhan, yang sudah tidak intim, makanya Tuhan potong. Ya, tidak intim pasti tidak bisa berbuah. Berbuah itu seperti tadi dari menit awal saya jelasin sampai sekarang itu berbuah. Nah, gampang nggak berbuah? Tidak segampang yang kita dengar. Kata-kata berbuah, melakukan firman, tidak segampang gitu. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, lebih banyak berbuah. Nah, itu targetnya Tuhan. Berarti kita harus berubah lebih banyak lagi. Bertobat lebih banyak lagi. Berarti apa? Lebih serupa dengan Tuhan. Tidak bisa berhenti berbuah itu. Berbuat berhenti tidak memuliakan Tuhan. Tidak bisa. Harus lebih banyak. Dengan cara dibersihkan. Nah, kita udah tahulah firmannya. Kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Kan ada ya ayat yang kayak gitu ya. Karena orang ini dengar terus, renungkan terus, gali terus, banyak pengertian. Nah, semakin bersih hidupnya. Bersih dari apa? Bersih dari rumah lama. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya apa? Kamu nggak bisa menyelidiki firman, ngerti dengan pakai intelek, kepinteran otak manusia kita sendiri. Nggak bisa. Berbuah itu pemberian dari Tuhan. Melalui apa? Melalui pengertian akan firman itu. Tuhan yang menyingkapkan, mengenalkan pribadinya. Tuhan yang membiarkan dirinya diketemukan oleh kita. Waktu kita menggali, ketemu batu. Tuhan yang menjelaskan. Kita tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Mau kita sok rohani, wah gini sok baik, tidak mungkin bisa. Ya, karena yang mengandalkan manusia, mengandalkan kepintaran sendiri, mengandalkan kebaikan sendiri, itu adalah terkutuk, firman-Nya ngomong gitu. Semua harus mengandalkan Tuhan. Buah itu dimulai dari Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita tidak ikut andil.
Kalau kita ikut andil di dalamnya, kita malah merepoti pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Malah ngacau semua. Ya. Jadinya malah panjang urusannya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini udah jelas tadi ya. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, ciri keintiman yang benar, ciri keintiman yang sehat berbuah banyak. Intim itu gimana sih? Nah, mau tahu intim gimana? Lihat, kamu berbuah enggak? Berbuah itu apa? Ya dari tadi udah dijelasin. Itu kalau sampai hidup kita berbuah, lah itu keintiman. Itu keintiman benar. Tapi kalau keintiman kalau kita salah, kita tidak berbuah. Tidak ada pertobatan. Tidak ada pengertian kepada firman. Jadi ngertinya firman yang dulu itu ya. Berapa puluh tahun yang lalu itu tok ngerti. Nggak ada lagi ngerti yang lainnya. Nggak ada pertumbuhan. Gitu loh. Nah jadi itu tidak intim dengan Tuhan. Ya, banyak orang ngomong intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah sekarang kita ngerti. Gimana intim dengan Tuhan? Nah, kita ngerti. Ya. Tanpa ketemu batu tidak bisa berbuah. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tidak ada intim dengan Tuhan, kering. Kering itu apa? Tidak teraliri air. Air itu apa? Air itu firman. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Udah tahu yang gak intim sama Tuhan, yang gak di posisi Maria, yang gak berbuah. Ini salah satunya. Tidak melakukan kehendak Tuhan, nah ini dibakar. Masuk neraka kan berarti ya. 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa yang dikehendaki dan menerimanya. Kenapa menerima semua janji-janji Tuhan? Ya, tinggal minta tok karena hidupnya berbuah dan buah adalah bukti kepemilikan janji. Jadi semua yang dimintanya tidak keluar daripada yang dia dengar. Karena iman itu isinya pengharapan dan bukti, janji dan perintah. Ketika kita melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendaknya itu, kita mempunyai bukti kepemilikan daripada janji-janji itu. Pasti dikasih. Tapi kalau mintanya kenceng, hidupnya tidak memproduksi bukti itu, tidak berbuah, tidak akan diberi. Tuhan ngomong, jika engkau bimbang, mempunyai 2 rumah, ya, jangan mengira engkau dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi semua janji-janjinya nggak nyampe. Ya, ini firman-Nya tegas. Ya. Penghubungan antara ayat 1 dengan ayat lain, linknya itu jelas banget. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Tidak ada bagian, tidak ada campur tangan manusia kita. Justru menjadi rusak pekerjaan Tuhan karena kitanya yang mau campur tangan. Jadi keakuannya, kedagingannya harus, yang rumah lama harus dihancurkan. Nah, semua modalnya harus mendengar dulu dari Tuhan untuk bisa melakukan, ya kan? Walaupun mendengar belum tentu kita bisa percaya. Walaupun sudah dengar belum tentu kita sanggup percaya. Jadi kalau kita bisa percaya, kita bisa mengerti itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia di perjanjian baru ini. Itu kasih karunia anugerah yang besar. Kita bisa diberi mengerti oleh Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak menjelaskan, tidak beri pengertian, nasib manusia ini kemana? Dan hidupnya bakal berantakan. Hidupnya tidak bisa memberikan persembahan satu pun kepada Tuhan yang berkenan, yang menyenangkan Dia. Tidak bisa. Jadi penyembahan kita nanti ujungnya kepada diri sendiri. Kalau dia orang baik. Kalau orang jahat bisa juga kepada setan dan lain-lain. Tapi kalau orang baik mentoknya penyembahan kepada diri sendiri. Semua yang dilakukan walaupun melakukan firman. Tapi tetap fokusnya untuk diri sendiri.
ya. Dari aku, untuk aku, dari aku, oleh aku, untuk aku. Jadi, untuk bisa percaya dengan benar dan melakukan, itu perlu pengertian. Ya, ini penegasan. Tanpa pengertian, kita tidak bisa percaya. Yang dimaksud percaya adalah iman. Tidak bisa. Ya, bila tersingkap, firman memberi terang, memberi pengertian. Jadi nggak ngerti, nggak bisa percaya. Kalau maksain percaya pun bisa salah mengerti, yang berarti salah percaya. Kalau salah percaya, tindakanmu salah. Banyak ya, kalau di agama lain, jihad-jihad bunuh diri, itu dianggap dia pahlawan, bela Tuhannya. Kenapa? Karena dia anggap kepercayaannya dia, yang dia percayai begitu. Makanya engkau adalah apa yang engkau percayai. Salah mengerti, percayamu salah mengerti, tersesat jalanmu. Dan itu keluar dari jalur Tuhan. Jadi, bisa percaya. Sebelum mengerti, sebelum ketemu batu, tidak bisa percaya. Dan itu jauh daripada kata-kata iman. Raja Daud bilang gini, Mazmur 119 ayat 73. Raja Daud loh bilang gini. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Loh, Daud itu udah punya buku Taurat semua dari zaman dulu mungkin ya. Gimana ya urut-urutannya saya kurang paham. Tapi Tuhan itu udah tahu perintah-perintah, Daud udah tahu perintah-perintah Tuhan ya. Yang baku, yang dasar-dasar gitu ya. Udah tahu. Nah, tapi Daud aja bilang beri pengertian. Karena tidak segampang begitu baca, oh jalan. Enggak. Jadi perintah Tuhan itu untuk aplikasi di kehidupannya butuh pengertian. Tanpa pengertian kita menjalankan firman letterlek, ya itu sangat-sangat berbahaya. Itu namanya liturgi dan itu bisa menjadi jahat, bisa menjadi membunuh manusia, dikirain berbuat baik untuk Tuhan. Jadi apa itu percaya? Percaya adalah landasan untuk menerima iman dari Tuhan. Jadi Tuhan mau ngasih iman. Apa landasannya? Yaitu kita percaya. Begitu kita percaya, baru iman itu turun diberikan kepada kita. Percaya apa? Percaya akan perkataannya yang kita dengar. Dan mengerti. Baru diberikan iman. Kalau dengar tok, iman belum turun. Kenapa? Karena rumah yang tanpa fondasi, yang dialasi pasir, rubuh. Berarti kan nggak ada iman. Gadis pelita padam, nggak ada iman. Nggak ada intim sama Tuhan. Ya. Jadi apa itu percaya? Landasan untuk menerima iman. Jadi begitu percaya di posisi Maria kita dengar, tidak boleh berhenti. Harus terus disambung, menggali dalam-dalam dan menemukan batu. Mengerti, baru itu namanya iman turun. Ketika iman turun, yang benar, yang hidup, yang bergerak, makanya rumah lama dihancurkan, rumah baru merdeka, rumah baru berjaya, dan itu adalah persembahan tubuh kita kepada Tuhan yang berkenan, yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendaknya. Itu semuanya linknya kita ketemu di satu pusaran itu. Makanya Tuhan Yesus ngomong waktu dia datang nanti. Kedua, apakah kutemui iman di bumi? Rupanya iman itu begitu dalam banget. Ya. Dan kalau sudah ngomong iman, itu keakuan,
rumah lama sudah hancur, itu baru ngomong iman. Tapi begitu baru ngomong percaya kok belum tentu itu iman. Tetapi percaya ngerti itu iman. Yang berarti ada pertobatan. Yang berarti rumah lama, keakuan, keduniawian sudah hancur. Itu berbicara ngomong iman. Itu udah permanen, itu udah paten. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Itu berbicara iman. Saya ulang. Tidak semua yang kita dengar kita bisa ngerti. Tidak semua yang kita dengar kita bisa percayai. Tidak semua yang kita dengar kita bisa percayai dengan benar. Bisa salah mengerti berarti ya. Tidak semua yang kita dengar kita sanggup percaya. Tidak semua yang kita dengar kita mampu percaya. Ya, itu varian-variannya. Begitu banyak kalau ngomong percaya. Jadi pertanyaannya, sekarang kalau kita sudah ngerti begitu dalam uraian percaya, percayakah kamu sama Tuhan? Kan beda. Nggak seperti kemarin kalau ngomong percaya. Oh percaya. Nah setelah dengar kayak gini, percaya nggak kamu sama Tuhan? Sesi kemarin kan tahu ya, belajar percaya aja dibutuhkan kematian. Nah, kita bisa kenal Tuhan, Tuhan pun harus kenal kita. Dan Tuhan udah terangkan, udah berikan di firman-Nya. Kalau ya nggak masuk surga, Tuhan kan ngomong, nyala kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Tapi si orang ini pasti ngomong kenal Tuhan dong. Klaim sepihak. Klaim sepihak nggak laku. Yang sah itu Tuhan kenal kamu nggak? Ya itu baru sah. Nah Tuhan sudah kasih ayatnya. Tuhan itu kenal sama kita nggak? Tuhan sudah kasih ayatnya. Kita bisa melihat dari ayatnya. Kita bisa belajar. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tidak menghasilkan buah yang baik. Ada buah asam, ada buah palsu, ada buah lain-lain yang banyak. Tidak menghasilkan buah yang baik itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, masuk neraka. Berbuah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu masuk neraka. Di luar itu ya. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Tuhan mengenal kita dari buah kita. Begitu hidup kita berbuah, itu jaminan Tuhan kenal kita. Karena kita memegang perkataan Dia, percaya dan mengerti. Makanya berbuah. Itu iman. Oleh iman. Jadi, kalau kita ketemu Tuhan Yesus, nanti pengangkatan atau penghakiman, tidak ragu-ragu lagi. Tuhan Yesus pasti ngomong, aku mengenal kamu. Karena dari buahmu lah, aku tahu kamu percaya sama aku. Jadi percaya itu tidak enteng seperti di mulut saja ngomong aku percaya Tuhan. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan orang Kristen tadi. Semua gadis orang Kristen. Bangunan rumah baru yang kuat dan yang roboh juga yang mendengarkan firman Tuhan. Juga orang Kristen. Ya, dan kemungkinan juga yang dibahas ini juga orang baik, bukan yang kacau-kacau sekali gitu ya. Tapi tidak tercatat ya. Itu tafsiran saya. Melainkan yang masuk surga, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berbuah yang baik, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, baru Tuhan ngomong, aku kenal kamu, ya masuk surga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya toh, banyak orang. Berarti orang Kristen ini ya, banyak orang masuk Kristen dan berseru-seru pada Tuhan ya. Termasuk berdoa juga.
Ya, kepepet mungkin. Mungkin kepepet ya, banyak seru-seru sama Tuhan. Kepepet mungkin juga. Ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bahkan ini udah kelasnya sepertinya melayani ya. Di gereja melayani pekerjaan Tuhan. Ini banyak sekali dan hebat dan tahu firman. Ya. Dan ini ya. Pakai nama Tuhan Yesus yang berarti dia tahu firman. Pakai nama Tuhan Yesus, dia tahu firman. Tapi dia nggak ngerti firman. Kenapa nggak ngerti? Karena di akhirnya ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang berarti hidupnya orang yang tadi itu, yang melayani dengan tidak pengertian, hidupnya tidak berbuah. Makanya Tuhan ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu, daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak berbuah, tidak melakukan kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan itu kejahatan di mata Tuhan. Walaupun bisa di mata manusia itu kebaikan. Tetapi kebaikannya manusia tidak keluar dari iman, itu namanya kejahatan. Nah itu firman Tuhan ya. Banyak orang baik, banyak orang berbuat baik. Bukan orang beriman, bukan orang Kristen, atau bahkan orang Kristen yang tidak beriman. Banyak, ya, agama lain juga berbuat baik banyak. Apakah dia bisa masuk surga? Apakah dihitung sama Tuhan perbuatan baiknya? Kalau tidak lewat iman, itu nol besar. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Itu firmannya sudah gitu. Cuman di otak kita kadang pola pikir itu ganjil. Orang baik kok Tuhan gitu ya. Nah tapi otak kita kan harus menyesuaikan firman gitu ya. Nggak bisa dibantah firman itu. Tetapi kalau tidak cocok, doa minta pengertian Tuhan. Yang pola pikir kita yang tidak cocok itu harus dihancurkan, diganti dengan pola pikir firman, pola pikir Kristus. Oke, terakhir ya, maksudnya perikop terakhir ya, bukan ayat terakhir. Ini masalah iman dan perbuatan, ya melakukan firman tadi. Nah, ini di medsos, Facebook, YouTube, manapun hamba-hamba Tuhan, banyak sampai sekarang perdebatan yang nggak pernah ada ujungnya. Selamat karena iman atau karena perbuatan. Ini sampai sekarang di medsos, buka aja. Semua perdebatan. Nggak ada konklusinya. Jadi, selamat itu karena iman atau karena perbuatan? Ya. Nah, kalau di kita, pas urut ya. Sharing-sharingnya urut, kita jadi ngerti. Nah tapi kalau yang nggak urut, kalau yang nggak benar-benar teliti belajar, itu bisa tersesat. Banyak orang yang ngomong karena iman tok, banyak orang ngomong karena perbuatan tok. Padahal kuncinya, perbuatan dan iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Baru ada pengertian. Kalau dia memisahkan iman sendiri, perbuatan sendiri, nggak bisa sinkron. Makanya di Facebook, di medsos manapun tetap perang ini bantai-bantaian tidak ada konklusinya sampai sekarang. Semua klaim mereka benar gitu ya. Nah, kita baca firmannya. Ini membingungkan firmannya. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah, dari kata-kata ini seakan-akan iman dan perbuatan terpisah. Ya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ya kan? Membingungkan ya. Itu 14. 17 kita lihat. Yakobus 2, 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Loh, seperti terpisah ya. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. No.
Jadi nggak penting iman, yang penting perbuatan dong. Kalau kamu iman toh tanpa perbuatan ya mati. Nggak penting iman. Yang nyelamatin apa? Perbuatanmu. Nah, ya bahaya kan? Mengertikan sendiri, tidak mengharmoniskan, tidak menggali dalam-dalam, bahaya. 20. Kita sambung terus ayat-ayat bahaya nih. 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong? Ya. Jadi, iman tanpa perbuatan, iman kosong. Jadi penting itu perbuatan. Supaya iman itu menyelamatkan. Iman itu ada isinya. Iman itu gak mati. Jadi perbuatan itu penting. Lebih penting dari iman seakan-akan. 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Loh, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan iman loh. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah itu. Oh ini bahaya kalau ini berdiri sendiri. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Loh, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ini dua bagian, iman sendiri, perbuatan sendiri. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan iman jadi sempurna. Jadi kalau nggak ada perbuatan, imanmu nggak sempurna. Loh, pengertian kalau berdiri sendiri tidak benar-benar kena. Nah ini bahayanya nebak gini. Akhirnya apa? Gak penting iman, yang penting perbuatan. Perbuatan baik ya. Tapi kan versinya dia nih yang ngomong. Yeremia 17 ayat 5 jelas dikatakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak intim dari Tuhan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Kepintarannya sendiri. Kekuatannya sendiri. Jadi dalam melakukan firman itu. Dia tidak pakai kekuatan Tuhan. Pakai kekuatan sendiri. Gua bisa. Gua lakukan. Itu namanya nggak ngerti firman. Karena nggak ngerti dia pakai kekuatan sendiri. Kalau ngerti firman itu dari Tuhan. Pengertiannya dari Tuhan. Pikiran kita berubah. Kita melakukan dengan sukacita karena kita pikirannya, paradigma sudah berubah. Itu dari Tuhan perbuatan kita. Karena kalau dari kita tidak suka. Firman berlawanan dengan daging kita. Kita tidak suka. Tapi akhirnya kok kita bisa suka melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengertian. Berarti itu kekuatan dari Tuhan kita melakukan firman. Kalau tidak ngerti tapi main tabrak pakai kekuatan sendiri, itu tidak berkenan. Meleset. Ya. Nah sekarang iman dan perbuatan kita bahas lagi. Ya, ini penting banget. Yakobus 2 tetap ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, jelas ya. Kalau kita gabungkan, perbuatan adalah keluar dari iman. Perbuatan adalah berasal dari iman. Perbuatan adalah akibat dari iman. Yang berarti iman itu mengakibatkan kita perubahan pola pikir, ketemu batu. Sehingga perbuatan kita berubah. Jadi iman itu dianggap hidup karena kamu mempunyai bukti perbuatan dan perkataanmu sudah berubah. Nah itu yang dimaksud iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi perbuatan adalah akibat daripada iman. Akibat dari pola pikir kita berubah. Jadi perbuatan dan iman itu adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Jadi mana yang lebih penting? Ya semuanya penting. Kalau ngomong perbuatan tidak penting, hidupmu nggak mempunyai bukti bahwa kamu mempunyai iman karena kamu nggak punya perbuatan. Tapi kalau kamu mempunyai iman yang hidup, kamu ada perbuatannya karena imanmu hidup, bekerja, pola pikirmu berubah. Jadi perbuatan itu ada keluar daripada iman. Iman tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Karena iman itu nggak mempunyai bukti iman. Jadi iman itu mati.
Ya, jadi itu adalah bangunan rumah tanpa pondasi dengan alas pasir. Nggak ngerti. Ya. Oke. Di ayat 18, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ini yang jarang yang dibahas, dibaca konklusinya. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman kan abstrak, di dalam. Ya toh, nggak bisa ditunjukin. Nunjukinnya apa? Bahwa kamu punya iman dengan perbuatan-perbuatan. Berarti perbuatan itu keluar dari iman. Nggak bisa berdiri sendiri perbuatan. Nah, jadi jelas. Kita jelas sekarang nggak bisa berantem antara mana yang lebih penting, iman atau perbuatan untuk menyelamatkan manusia. Dua tiga. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini ada ayat peneguhan Abraham tadi dengan dibenarkan melalui perbuatan-perbuatan. Ya, seakan-akan kok nggak ada iman. Di sini ditulis percayalah Abraham kepada Allah. Nah, itu iman dia. Ada landasannya percaya. Maka dia dapat. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Makanya janjinya tergenapi. Dia punya anak. Ya, dia minta apa saja diberi. Karena hidupnya itu berbuah. Dan ada landasannya untuk diberikan iman. Yaitu percaya kepada perkataan Tuhan. Oke. Nah, ini. Terakhir penutup. Rangkuman yang tadi itu ya. Oleh iman kita bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di luar iman Tuhan tidak berkenan. Ya. Yang berkenan harus keluar daripada iman. Persembahan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Persembahan yang keluar karena pola pikir kita sudah berubah. Tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus, yaitu firman. Ya, ini terakhir, satu ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 16. Setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini perjanjian baru, ya. Perjanjian kuadakan kepada mereka sesudah waktu itu, sesudah perjanjian lama. Ya, waktu itu sesudah perjanjian lama masuk perjanjian baru. Nah, perjanjian baru yang Tuhan lakukan, hukum Tuhan ditaruh dalam hati. Rema. Dia katakan kita dengar di dalam hati. Roh kita dengar dari Roh Kudus. Mereka akan di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Tuhan menuliskan dalam akal budi kita. Nah, ini gimana Tuhan menuliskan? Habis Tuhan ngomong, Tuhan nulis di akal budi kita. Pola pikir kita. Paradigma kita. Tuhan nulis. Gimana nulisnya di dalam otak kita? Yaitu pengertian. Jadi waktu Tuhan nulis di otak kita itu namanya pengertian. Tuhan ngasih pengertian itu Tuhan menulis di otak kita. Jadi paradigma kita, pola pikir kita. Kalau sudah Tuhan tulis itu rumah lama hancur, rumah baru berdiri. Jadi nih ya. Kalau ini perumpamaan Tuhan ngomong menulis, ya. Rumah iman baru berfondasi batu itu ditulis dan digambar oleh tangan Tuhan yang adanya di otak kita, yaitu paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Dan itu nanti keluarlah persembahan yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya, yang menyenangkan Dia. Itu ibadah yang sejati.
Firman Tuhan luar biasa. Selesai teman-teman, dahsyat.